Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, semoga selalu sehat selalu. Kita akan bertemu lagi dengan materi yang keempat, yaitu tentang tanggung jawab sosial. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya tentang etika, ya, etika atau moral ekonomi. Bahkan kalau dirunut juga ada kaitannya dengan materi sebelumnya tentang sektor-sektor ekonomi. Artinya apa? Ketika seseorang itu sudah bekerja, ketika seseorang itu sudah memenuhi etika standar minimal di dalam melakukan kegiatan usaha, kemudian dia oleh Allah diberi harta dengan jerih payahnya itu, maka kemudian kita akan lanjutkan pembahasan itu dengan tanggung jawab sosial. Bagaimana etikanya orang yang sudah memiliki harta? Maka akan kita bahas di Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dan Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina fir riqab wa qama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Para mahasiswa, seperti ayat-ayat yang sudah, target perkuliahan kita selalu yang pertama bagaimana para mahasiswa bisa menguasai, yang pertama adalah arti kata per kata dari ayat, dan yang kedua adalah terjemah keseluruhan, dan yang ketiga adalah kandungan dari setiap ayat yang kita kaji. Laisal birra, bukanlah kebajikan itu antuwallu, hanya sekedar menghadapkan wujuhakum, wajahmu, qibalal masyriqi, ke arah timur, wal maghrib, dan barat. Jadi kebaikan itu tidak hanya diukur dari bagaimana kita menghadapkan wajah ketika sholat ke arah timur atau barat, walakinnal birra, tetapi kebaikan yang sesungguhnya man amana billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, wal malaikati, dan beriman kepada malaikat, wal kitabi, dan kepada Al-Quran, wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi, wa atal mala, dan mau menyisihkan sebagian hartanya, ala hubbihi, yang dicintainya, diberikan kepada dzawil qurba, kerabat-kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakina, orang-orang miskin, wa ibnas sabili, orang-orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, wasailina, dan orang yang meminta-minta, wa fir riqabi, dan mereka orang yang sangat membutuhkan atau budak, wa aqamas shalah, mereka juga melaksanakan sholat, wa ataz zakah, dan membayar zakat, wal mufuna, dan mereka menepati bi ahdihim, dengan janji mereka, idza ahadu, manakala mereka berjanji.
wasabirina dan orang-orang yang sabar fil ba'sa'i di dalam keterbatasan ekonomi, wadharra'i dan ketika kena musibah, wa hinal ba's dan karena kepayahan akibat perang. Ulaika orang-orang yang seperti itu, man amana billah dan seterusnya, alladzina shadaku adalah orang-orang yang benar-benar beriman, wa ulaika humul muttaqun dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kata tanggung jawab sosial di sini nanti keywordnya, kata kuncinya adalah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil. Jadi orang-orang yang mau menyisihkan sebagian hartanya baik melalui zakat, infak, sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dari kerabat, anak yatim, miskin dan seterusnya. Nanti kita akan bahas. Para mahasiswa, ayat ini turun berkenaan dengan terjadinya perdebatan atau klaim kebenaran yang dilakukan oleh orang Yahudi maupun orang Nasrani. Orang Yahudi mengklaim bahwa ibadah yang benar itu menghadap ke barat. Sementara Nasrani mengklaim bahwa ibadah yang benar itu menghadap ke arah timur. Dan mereka semua mengatakan bahwa versi mereka yang paling benar. Maka untuk membantah anggapan itu, turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Jadi mereka berdebat tentang bagaimana beribadah itu menghadap kemana. Mereka berasumsi bahwa kebaikan hanya diukur dengan sholatnya menghadap kemana. Tetapi aspek lain sebagaimana yang akan dibahas di Quran surat Al-Baqarah ayat 177 tidak menjadi bagian yang dianggap penting untuk diamalkan. Para mahasiswa, kita mencoba untuk menjelaskan beberapa kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Yang pertama adalah ada kata al-haq, kebenaran, dan al-bir, yaitu kebajikan. Di ayat disebutkan laisal birra, bukanlah kebajikan itu. Maka perlu dijelaskan di sini kebaikan, kebenaran, al-haq, dan al-bir itu bagaimana. Kata al-haq, kebenaran itu adalah sesuatu yang benar, yang berdiri sendiri. Jadi kebenaran yang masih berdiri sendiri itu namanya al-haq. Jadi beribadah, puasa misalnya, puasa itu adalah al-haq. Bersedekah itu al-haq sebagai sebuah kebenaran. Berbakti kepada orang tua itu al-haq, namanya kebenaran. Tapi ketika kita bicara al-bir yang diartikan kebajikan yang sempurna, maka yang dimaksud al-bir itu adalah al-haq yang dilakukan dalam amal nyata, itu namanya al-bir. Jadi ketika kebenaran itu berdiri sendiri namanya al-haq. Tetapi ketika kebenaran itu diamalkan maka itu naik menjadi al-bir, namanya kebaikan. Orang yang melakukannya namanya al-abror. Al-abror. Jadi kalau puasa ketika berdiri sendiri maka itu namanya al-haq. Tetapi kalau kemudian orang melakukan puasa maka itu namanya al-bir. Jadi ketika sebuah kebenaran itu diamalkan maka itu namanya al-bir.
Jadi setiap perbuatan manusia tentu itu dilakukan dengan satu tujuan. Ketika seseorang melakukan pekerjaan, perbuatan baik sekalipun, tapi dia dimaksudkan untuk menyenangkan orang lain, maka akan melahirkan sanjungan dan popularitas. Hanya saja ketika perbuatan baik itu diniatkan yang demikian, itu akan terjebak kepada perbuatan ujub, membanggakan diri, kemudian riya, pamer, dan takabur ataupun narsisme. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 177, albir, kebajikan yang sempurna, itu adalah kebaikan yang dilakukan atas dasar iman, cinta, ibadah, amanah, dan sabar. Itu kandungan pertama dari surat Al-Baqarah ayat 177. Jadi kebenaran ketika dilakukan dalam bentuk praktek atau dalam amaliyah nyata, maka itu disebut albir. Baik, berikutnya kita cermati ya. Seseorang itu dikatakan albir itu ketika bagaimana? Maka seperti asbabun nuzul tadi, di mana Quran surat Al-Baqarah ayat 177 itu turun untuk mengkanter, untuk menolak klaim-klaim kebenaran yang disampaikan oleh Yahudi dan Nasrani, yang hanya terjebak bahwa kebajikan hanya diukur tentang bagaimana seseorang itu beribadah menghadap kemana. Maka Al-Baqarah 177 membantah itu semua dengan menyebutkan bahwa setidaknya unsur-unsur seseorang itu dikatakan telah melakukan kebajikan apabila orang itu melakukan 5 hal ini. Apa 5 hal ini? Ini adalah tafsirnya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Tafsir Munir. Unsur yang pertama adalah man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Seseorang itu dianggap mengamalkan kebajikan yang pertama apabila dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada Al-Quran, dan beriman kepada para nabi. Tentu sebenarnya ketika seseorang itu beriman kepada Allah, maka otomatis dia akan beriman kepada akan adanya hari akhir. Karena hari akhir itu, hari kiamat itu juga Allah yang memberikan informasi. Orang itu ketika beriman kepada Allah juga pasti akan beriman kepada malaikat, bahwa malaikat itu benar adanya. Malaikat itu ada yang diperintah oleh Allah, diberi tugas oleh Allah dengan tugas-tugas tertentu. Misalnya malaikat Jibril menurunkan wahyu, malaikat Israfil membagi rezeki, malaikat Israfil meniup trompet, dan seterusnya. Demikian juga orang yang beriman kepada Allah mesti dia percaya kepada Al-Quran dan juga percaya kepada utusan-utusan ataupun nabi Allah. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua, seseorang itu dikatakan punya kebajikan yang kemudian saya beri judul tanggung jawab sosial. Ketika orang itu diberi amanat oleh Allah berupa harta, maka seseorang itu dikatakan albir, al-abror. Ketika yang kedua dia wa'atal mala, menyisihkan sebagian hartanya, ala hubbihi, yang dicintainya, diberikan kepada kerabat dekat, diberikan kepada anak yatim, diberikan kepada orang-orang miskin, diberikan kepada orang-orang yang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal, diberikan kepada
orang-orang yang meminta-minta dan diberikan untuk memerdekakan budak. Mungkin dalam konteks sekarang adalah orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang punya masalah, yang butuh advokasi. Ini unsur yang kedua ya. Jadi orang itu kalau sudah bekerja, ya kan, dapat harta, maka dia mau berderma, mau menyisihkan sebagian hartanya untuk keluarga dekat, untuk yatim dan seterusnya. Unsur albir ketiga ada wa aqamas shalah wa ataz zakah. Dia melaksanakan sholat, dia menegakkan sholat, wa ataz zakah, dan dia mengeluarkan zakat. Ya, ini perlu kita jelaskan bahwa ataz zakah dengan atal mal ini berbeda ya. Kalau ataz zakah dia menunaikan zakat, maka yang dimaksud adalah mengeluarkan harta yang wajib. Harta yang wajib ya. Ketika sudah hartanya memenuhi 1 nisab ya, kemudian sudah misalnya kalau tanaman sudah mencapai 1 nisab, maka harus dikeluarkan zakatnya. Itu wajib sifatnya. Tapi kalau wa'atal mala ini sifatnya adalah sedekah, infak, sunnah ini. Ya. Atal mala ini tidak harus sudah memenuhi nisab, sudah 1 tahun kepemilikan hartanya, tidak. Tapi wa'atal mala di sini tidak melihat dia sudah 1 nisab atau tidak. Dia sekiranya ada kelebihan dan ada orang yang membutuhkan, maka meskipun belum 1 nisab dia tasarufkan itu. Atas dasar argumen apa kemudian atal mala ini bukan zakat? Di sini setelah kata-kata atal mala itu diberikan, ada kata-kata diberikan kepada kerabat, diberikan kepada anak yatim. Sementara kalau zakat itu kepada asnaf 8. Ya, asnaf 8 itu tidak ada yatim. Yatim itu tidak masuk asnaf 8 ya. Kemudian unsur yang keempat adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang yang memiliki kebajikan itu adalah orang yang konsisten akan janjinya. Janji yang diucapkan bukan hanya sekedar kata-kata, tapi janji yang diikrarkan itu adalah sebuah amanat yang harus ditepati. Dan yang terakhir adalah orang yang memiliki albir, kebajikan adalah orang-orang yang sabar ketika dia di dalam masalah, baik masalah ekonomi ataupun mungkin karena ada ujian musibah atau dalam situasi genting seperti perang dan seterusnya. Ini Wahbah Al-Zuhaili di dalam kitabnya Tafsir Al-Munir merangkum Al-Baqarah ayat 177 itu ke dalam 5 kategori ini. Para mahasiswa, kelima hal ini sebenarnya kalau kita mau peras lagi itu ada 2. Saya menyebut 2 itu adalah kesolehan individual dan kesolehan sosial. Ya, kesolehan individual dan kesolehan sosial. Jadi orang yang albir, orang-orang yang mengalami atau melakukan kebajikan, apabila terkumpul dalam dirinya adalah 2 kesolehan ini, kesolehan individual dan kesolehan sosial. Apa kesolehan individualnya? Ya man amana billah, beriman kepada Allah dan seterusnya. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, melaksanakan salat, membayar zakat, itu cerminan kesolehan individual. Nah, yang 3 lainnya itu bisa kita masukkan sebagai kategori kesolehan sosial ya. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, menyisihkan sebagian hartanya untuk kerabat, untuk anak yatim, miskin dan seterusnya. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, menepati janji. Wasabirina, dan sabar, itu adalah kesolehan sosial. Apa hubungannya kesolehan individual atau yang saya singkat KI dan kesolehan sosial yang saya singkat dengan KS?
Jadi kesolehan individual, man amana billah wa aqamas shalah itu seharusnya bisa melahirkan kesolehan sosial. Ini hubungannya, ya. Kesolehan individual itu seharusnya bisa melahirkan kesolehan sosial. Jadi kalau orang itu melaksanakan sholat, maka bagaimana sholatnya itu bisa melahirkan kesolehan sosial. Jadi hablum minallahnya dilaksanakan, hablum minallahnya bagus, ibadahnya kepada Allah bagus, dan ibadah dalam bentuk hubungan dengan manusia, sesama manusia juga bagus. Nah, bagaimana hablum minallah ini bisa melahirkan kebaikan kepada sesama, ya. Jadi hubungannya apa? Kesolehan individual itu seharusnya melahirkan kesolehan sosial. Nah, ayat berikutnya adalah surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Nah, saudara saya yakin sudah hafal betul ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah saudara orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang-orang yang menghardik, menganiaya, mendolimi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka tidak punya empati untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Fawailul musallin, maka celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai akan salatnya, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riak di dalam salatnya, wa yamna'unal ma'un, dan mereka menghindarkan diri untuk berderma. Quran surat Al-Maun ini tertulis ayat 7, ya, ini mestinya 107. Quran surat Al-Maun di atas bisa kita sebut sebagai contoh lah kesolehan individual yang tidak melahirkan kesolehan sosial. Jadi surat Al-Maun itu bisa kita sebut sebagai contoh atau kita jadikan contoh kesolehan individual yang tidak melahirkan kesolehan sosial. Maksudnya apa? Di dalam surat Al-Maun itu ada orang yang sholat tetapi dia menghardik anak yatim. Ada orang yang sholat tetapi dia tidak punya empati kepada orang-orang miskin. Orang-orang yang seperti itulah yang disebut di dalam surat Al-Maun alladzi yukadzibu bid-din. Orang yang beragama tetapi berdusta di dalam dia menjalankan agama. Dia sholat tetapi sholatnya itu tidak memunculkan kesadaran untuk berbaik kepada orang lain. Dalam hal ini adalah anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Jadi itu para mahasiswa materi kita kali ini. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang bisa melaksanakan dua relasi, hablum minallah, beribadah kepada Allahnya juga bagus. Kemudian hablum minannas, relasi hubungan dengan manusia, muamalah itu juga bagus. Bahkan kata kuncinya adalah bagaimana kesolehan individual itu bisa melahirkan kesolehan sosial. Kita bisa lihat, ya, misalnya ada orang itu sholat rajin, tapi kalau masalah sedekah pelitnya minta ampun. Tetapi di sisi yang lain juga ada orang itu baik sama orang tetapi tidak pernah melaksanakan sholat. Baik dengan orang lain, dia tidak pernah berpuasa. Ini bukan contoh yang ideal. Contoh yang ideal adalah dia ibadahnya juga baik,
dan bagaimana ibadahnya itu bisa berdampak kepada kesolehan sosial, yaitu dia baik dengan orang, di antaranya adalah dia mau mendermakan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya kira ini para mahasiswa pertemuan kali ini semoga bermanfaat, semoga kita senantiasa mendapatkan berkahnya Al-Qur'an. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.